ningkataken iman takwa dumateng Allah. Mugi-mugi tansah pinaringan petunjuk kebahagiaan dunia wal akhirah. Amal kanca-kanca ingkang tasih dereng saged hadir, mugi-mugi kados makaten kawontenanipun. Untuk mempersingkat waktu, monggo majelis dipun buka kalian umur kitab. Mugi-mugi keparing keberkahan saking Allah Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, di dalam hidup kita harus mengetahui bedanya nasib sama takdir sama penyebab bencana itu yang sering kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasib itu merubah bagaimana keadaan sempit, keadaan miskin menjadi lapang. Itu namanya merubah. Harus dirubah. Sebagaimana Allah berfirman ya, di surat Ar-Ra'd ayat 11, Inna Allaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Sebab manusia, kata Allah, wa an laisa lil insana illa masaha. Dan manusia itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang mereka usahakan. Berarti manusia ini tidak berusaha ya gak oleh apa-apa. Umpama diam saja ya oleh ya diam gitu loh, maksudnya gitu. Lah, kewajiban suami kepada istri, kata Allah seperti apa? Kewajiban suami kepada istri, kata Allah, tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan jangan menyusahkan istri untuk menyempitkan hatinya. Jadi kalau memang suami ini bisa membeli rumah, ya belikan rumah. Jika suami tidak bisa membelikan rumah, bisanya hanya ngontrak, ya kontrakkan. Lah kalau istri diajak campur, jadi kalau beli rumah nggak bisa, ngontrak nggak bisa, lalu suami menempatkan istri ke orang tua kita. Lah kalau istri diajak campur ke rumah orang tua, lalu istri tidak mau, itu namanya menyempitkan hatinya istri atau menyusahkan. Lah jika itu rumahnya istri, lalu jadi andai kata istri bisa beli rumah, rumahnya istri, lalu istri tidak taat kepada suami, itu namanya kelemahan suami. Lawan jane sing tuku omah istrine, sing tuku bekas istrine. Lah terus istri tidak taat, suami punya kelemahan gitu loh, Bang. Nah, suami ini jangan membela diri gitu. Lah merubah rezeki, kata Allah, ada yang diluaskan atau dilapangkan. Ono sing dikei sukses ya. Ada juga yang disempitkan atau terbatas. Surat 65 ayat 7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ya. Jadi kata Allah tadi, yang mampu ya belikan rumah, yang tidak mampu, yang disempitkan ya sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jadi orang itu merubah nasib, merubah rezeki
ada yang dilapangkan, diluaskan, juga ada yang disempitkan. Lah, inilah Allah Maha Pengasih atau memberi. Artinya semua yang diberikan oleh Allah, Allah sendiri pakai ukuran. Ya, diukur oleh Allah. Surat 15 ayat 21 23. Dan tidak ada suatu pun melainkan pada sisi kamilah kasananya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Terus. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, Ya. dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Ya. Jadi Allah yang menyempitkan dan Allah yang melapangkan. Makanya kalau usaha nggak berhasil, harus berprasangka baik kepada Allah. Oke. Sebab inilah Allah yang melapangkan dan Allah yang maha memberi. Lah, di dalam Allah ini memberi, Allah sendiri pakai ukuran. Wa in min syai'in illa indana khosainuhu. Dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, baik rezeki, hujan, bencana, dan tetek bengek, dari sisikulah khasanahnya, kata Allah, sumbere kabeh tutuk aku, dan tidaklah aku menurunkan rezeki, bencana, apapun, melainkan dengan ukuran. Ya, wis diukur, aja ngotot kita ini. Sudah diukur oleh Allah. Ya. Kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran. Artinya Allah itu kalau mengasihi atau memberi pakai ukuran, dan ukurannya yang dikehendakinya. Ya. Yang dikehendakinya itulah Allah. Sebab kalau tidak pakai ukuran pasti apa kira-kira? Melampaui batas. Umpama rezeki tidak diukur oleh Allah. Surat 42:27. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas. Jadi, lek ono wong urip, ada orang hidup di dunia ini kaya, pasti melampaui batas. Melampaui batas itu apa? Orang kaya sombong, ini melampaui batas. Orang kaya kikir, orang kaya itu namanya melampaui batas. Lah, apa seneng Anda ini mencari? Jadi kalau ada orang kaya tadi sampai melampaui batas, berarti memang orang itu tidak amanah. Satu, bisa juga yang kedua, orang itu mencari nafkahnya pasti dengan jalan Segala cara. menghalalkan segala cara. Makanya kalau kita ini tidak diberi kekayaan, tidak dijadikan kaya oleh Allah, boleh jadi itu diselamatkan. Ya, tadi kata Allah, ada kata Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka melampaui Batas. melampaui batas itu apa? Sombong. Terus kikir, pelit, terus macam-macam ya, kenyean barang. Oleh karena itu janganlah kamu iri. Oleh karena itu janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian yang lain. Jadi ada tangga, saudara yang kaya, jangan iri. Sebab kata Allah, bagi kamu yang laki-laki dan yang perempuan ada bagian yang kamu usahakan. Jadi jangan iri, tak kata Allah. Lu kenapa kamu iri? Ada bagian laki-laki perempuan yang kamu usahakan. Nah, di samping usaha, mintalah karunia kepada Allah. Nah, gitu loh ya. Jadi tekniknya begitu. Surat 4 ayat 32.
Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas bagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi kata Allah, janganlah kamu iri kepada sebagian yang lain yang kami lebihkan rezekinya. Tidak boleh iri, Pak. Makanya iri itu termasuk salah satu sifat apa? Keji. Keji itu iri, dengki, dendam. Loh, Anda sholat tapi seiri, masalah. Sebab sholat itu harus bisa mencegah perbuatan keji. Keji itu perbuatan hina, menjijikkan. Contohnya iri, dengki. Lah Anda sholat tapi seiri mbek tanggane, iri mbek dulure, dicemplungno neraka. Wong sholat kok dicemplungno neraka. Paham ya? Maka dari itu tadi ditambahi, jangan begitu. Karena bagi kamu laki-laki, kata Allah kan begitu. Dan bagi kamu perempuan ada bagian yang kamu usahakan. Dan berdoalah memohon karunia-Nya Allah. Terus berdoa. Cuman eling berdoa itu bukan mengatur takdirnya Allah. Nanti yang saya ngerti gitu ya. Lah, berdoa itu pakai syarat gitu loh. Syaratnya apa doa? Doa itu langsung, nggak pakai perantara. Ambil air wudhu, gitu, tengah malam, tahajud, terus sholat 2 rakaat, puji-pujian, berdoa. Duh Gusti, sesarengan kalian panjenengan, kulo bernadar, kulo berhajat Gusti. Nah, somong no, boy. Nah, terus yang kedua harus beriman, ya. Beriman itu seperti apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, semua. Jadi berdoa itu bukan masalah panjangnya atau pendeknya doa, fasih maca ndungane Qur'ane, bukan itu. Mas yo kamu Pak, doanya fasih panjang pendek, lek gak beriman, terus lek gak bersedekah, gak berbuat kebaikan, ya ora diterima mbek Gusti Allah. Jadi gitu ya. Terus apa lagi bersedekah? Karena ada hak-haknya surat 17:26. Enak wong Islam mari sholat donga njaluk rezeki lho. Tapi perbuatannya mau wediti lah repot. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ya, jadi syarat yang ketiga berdoa untuk diterima, syaratnya bersedekah. Sodako itu sidikin, sidik itu bener. Jadi orang yang bersedekah, sidik berarti membenarkan. Lah Anda ini berdoa ini neterai tapi muadit gila malaikat ini. Gak iso, ya. Tadi apa? Pertama, kalau kata Allah, janganlah kamu iri kepada sebagian sing sukses. Tetapi bagi kamu kaum laki-laki ada bagian yang kamu usahakan, perempuan juga ada bagian yang kamu usahakan. Dan ada, mintalah dengan karunia-Nya Allah. Duh Gusti kula nyuwun rezeki ini sing jenengan lek teng langit teng bumi kula nyuwun. Nah, tapi ya gitu doa tadi harus ada syarat. Lah sabone karaoke adu PC terus ndonga ya gak iso, Pak, gitu ya. Salate rajin, sembarang rajin tapi muadit sombong, gak iso, syaratnya gak masuk, paham gitu. Ya. Yang keempat syaratnya berbuat kebaikan. Nah, inilah adab doa. Adab doanya seperti itu. Itu syarat. Nah, adab doanya seperti apa? Surat 7 ayat 55. Itu tadi kan syarat. Mari syarat. Syaratnya administrasine wis bener.
Lah karek adape surat 7:55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui Lah batas. ini loh, berdoalah kepada Tuhanmu dengan suara hati yang lemah lembut, dan janganlah kamu melampaui batas di dalam berdoa. Berdoa yang melampaui batas seperti apa? Satu, Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'min, ini melampaui batas, Pak. Doa itu tadi loh yang lemah lembut. Yang lemah lembut. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ajilna min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya, ini melampaui batas. Itu tadi loh. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan lemah lembut. Kan ini jelas. Rabbi auzi'ni an askuro nikmataka lati an amta alayya wa ala walidaya. Ya Tuhan kami, berikanlah kami petunjuk. Ini rendah hati jelas, sing ngamino juga jelas. Tapi kalau doa ini ngecek, Rabbana atina min ladunka rahmatan, yo kono aman amin ae, soalnya ndang oleh berkat. Satu, cara berdoa. Yang kedua, melampaui batas tentang yang diminta. Lek atasnya Anda ini nyambut gawe ini lek memek sopir angkot. Isone mek mangan ambek biaya sekolah. Ndongone kepingin lunga kaji iki jenenge melampaui batas. Paham? Enggak tahu diri. Lah mau kerjane mek sopir angkot kepingin duwe bojo artis Dewi Persik, ini melampaui batas, gak tahu diri gitu loh. Orang yang berdoa begitu, yang tahu diri lah, disesuaikan dengan kondisinya. Lah mau gawe mangan, gawe ngontrak omahe gak iso, ndonga kepengin lunga kaji, ini gak masuk akal. Itu namanya melampaui. Ya gitu ya, tahu ya. Yang ayat 56 nih. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Nih yang kedua, gitu terus. Setelah diciptakan dengan baik, Hmm. berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Ya gitu. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa. Anda kira-kira getar enggak hati Anda? Enggak. Ini loh, berdoa dengan rasa takut. terus sing lembah, lembut. Yo ono ada Pak berdoa itu. Saya enggak ngerti. Nah, berdoa tadi kata Allah akan memperkenankan doanya siapa? Surat 42 ayat 26. Dan Dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang keras. Jadi Allah memperkenankan doanya siapa? Orang yang beriman. Nah, gitu Pak ya. Nah, bencana atau musibah berlaku untuk siapa saja atau berlaku untuk semuanya. Lah bencana sudah ada dari dulu, dari zaman nabi. Sebabnya apa? Allah memberitahukan atau memberitakan ada 5 kaum nabi, ya, dan Allah bertanya, apa tidak sampai berita ini kepada kamu? Ya. Ada Allah memberitahukan 5 dari kaumnya nabi yang diberi bencana. Surat 50 ayat 12 sampai 14. Kaum apa ya?
50. 12. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Samud Sampai 14. dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut dan penduduk Aikah serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan. Berarti pertanyaan, bencana atau musibah disebabkan apa? Mendustakan. Mendustakan? Rasul. Nah, mendustakan Rasul, Rasulnya gak ono. Berarti mendustakan apanya? Nabi. Ayat. Nabi ya gak ono tahu. Mendustakan ayat. Ayat-ayat Al-Quran. Nabi Rasul didustakan, non Rasul itu ngomong apa? Wahyu Quran. Lek zaman Taurat yang ngomong Taurat, ceramah. Injil, Quran. Makanya pada wae Pak Allah menerangkan Quran. Anda mendustakan saya sama dengan mendustakan Quran. Hanya gitu saja. Bencana turun enggak gitu? Waspadalah kan gitu. Nah pertanyaannya, Sudah semestinya. pertanyaannya, awo yang kejam apa diri manusia itu sendiri sing kejam? Kalau ada bencana, banjir, covid, gempa bumi, awo yang kejam atau manusia itu sendiri Akibatullah manusia itu sendiri. yang kejam? Ya mari kita lihat ayatnya, surat 10 ayat 44. Awo ini kejam mendolimi apa enggak? Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Awal pernah menjalimi manusia enggak? Ya. Enggak pernah ya? Berarti lena bencana itu dari ulah siapa? Manusia itu sendiri. Bukan Allah yang menurunkan bencana, bukan ya? Bukan. Jadi COVID turun ini apakah Allah yang menurunkan COVID atau dari siapa? Dari ulah manusia. Paham gitu? Lele Allah menurunkan penyakit, ya gak demokratis. Paham? Nah, memang kata Allah tadi, wa in min sayyin ila indana khosainu, segala sesuatu yang terjadi, mau pandemi, rezeki, semuanya sumbernya dari Allah. Tapi ingat, bukan berarti kalau Allah ini memberikan bencana ndak ono sebab, ndak mungkin, Pak. Gitu. Lho apa iya lek nggak ono masalah, nggak ono sebab, penduduknya baik, lalu Allah menurunkan bencana, berarti Allah dolim. Paham gitu? Tadi ayatnya surat 10:44. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi kepada hambanya. Gak tahu ngedukno aku iki bencana. Bencana ini sesungguhnya kamu ciptakan sendiri. Paham? Karena sudah ada sistem sunatullah, masing-masing bumi dengan manusia ini, dengan bumi, dengan gunung, dengan apa ini ada interaksi, Pak. Ya gampangannya gini. Dulu kalau di hutan ini tidak ada pohon-pohonannya tidak ditebang. Kalau hujan longsor enggak, Pak? Ada. Begitu ditebang pohonan-pohonan di hutan, begitu hujan longsor enggak? Longsor. Nah, berarti apakah itu Allah yang melongsorkan atau dari manusia, Pak? Dari manusia. Begitu loh caranya gitu ya. Nah, lalu tujuan Allah menciptakan alam semesta ini dengan tujuan yang benar apa tidak? Tujuannya Allah menciptakan jagat raya ini dengan tujuan yang benar apa tidak? Dengan benar. Surat 3
ayat 8. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar. Allah menciptakan jagat raya langit bumi tujuannya rusak-rusakan, hancur-hancuran apa tujuan yang benar? Tujuan yang benar. Lah lha lek jagat raya rusak hancur iki sebabnya Gusti Allah apa siapa ini? Ora tarik jagat raya ini. Apa tujuannya Allah itu bencana terus gitu? Apa tujuan manusia? Tujuan manusia. Jadi Allah menciptakan alam ini tujuannya hancur-hancuran apa tujuannya benar? Lah kalau tujuannya Allah menciptakan alam ini dengan benar, lalu yang menjaganya dan yang memelihara alam ini siapa? Siapa? Manusia. Surat 2 155. Emang bisa manusia menjaga langit dan bumi? Wah, sing bener itu. Bisa manusia menjaga memelihara langit bumi? Bisa enggak? Nggak bisa. Nah, kalau udah bisa siapa? Dibuka Dan Quran. kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan. Surat 2. 255 ayat kursi. Ini ya pertanyaan tadi saya ya. Kalau tujuan menciptakan alam semesta ini Allah dengan benar, lalu yang menjaganya dan yang memeliharanya alam semesta ini siapa? Makanya ayatnya dibaca gitu. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Apa ada nggak di situ Allah memelihara menjaga, ada apa enggak? Adalah Allah cuma Ini tadi kan pertanyaannya, jagat raya ini kalau tujuannya Allah benar, yang memelihara siapa gitu? Langit dan bumi. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Lah ya itu. Yang memelihara siapa? Allah sendiri. Keduanya itu apa? Langit. Nah gitu ya. Berarti tujuannya Allah Benar. Wong Allah yang menciptakan kok kate dirusak dhewe mbek Gusti Allah. Mungkin ndak itu? Tidak mungkin. Lah kalau jagat raya rusak ini sing rusak sapa? Manusia. Kakek dosa menungso iki. Lalu yang diamanatkan untuk memelihara di bumi ini siapa? Tadi Allah yang memelihara langit dan bumi. Nah sekarang Allah memberi amanah. Siapa yang akan memelihara amanah ini di bumi? Gak usah langit, di bumi. Siapa yang diberi amanah? Orang soleh. Surat 33 ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Stop. Langit, bumi, gunung diberi amanat? Enggak, Mau apa tidak? tidak. Lanjut. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Nah itu loh. Jadi langit, bumi, gunung diberi amanah oleh Allah, tidak mau Khawatir. memikul amanah di muka bumi ini. Sebab kata langit, bumi, gunung khawatir untuk tidak dapat melaksanakan. Lalu dipikul siapa? Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Lah,
Sesungguhnya manusia itu amat dolim dan amat bodoh. Kata Allah, manusia ini mau menerima amanah. Kata Allah, sungguh manusia itu amat dolim dan bodoh. Lah, bumi ini diamanahkan untuk oleh Allah yang menerima manusia. Apakah semua manusia mau menjalankan amanah? Tentu. Nah, kalau begitu, kalau manusia tidak mau menjalankan amanah, gak oleh warisan dari Gusti Allah. Lah kalau begitu yang mendapatkan warisan, yang mewarisi bumi siapa? Surat 21 105. Makanya sih gak amanah sajane gak oleh warisan kon. Gosok uripe. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikir Laut Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Siapa? Hamba yang soleh. Kata Allah, apakah semua manusia mau menjalankan amanah beban yang diberikan Allah? Tidak. Kalau tidak, kata Allah, kamu tidak akan mewarisi. Ya. Kon mek sekedar manggon tok, tapi kan gak oleh warisan. Artinya kamu tidak akan bisa menjadikan khalifah untuk memakmurkan bumi, tidak bisa. Nah ternyata warisannya diberikan kepada orang-orang yang soleh. Tadi surat Al-Anbiya. Makanya kalau kita ini kepingin menjadi pewaris bumi yang diamanahkan Allah, ya harus menjadi orang soleh. Orang soleh itu seperti apa? Surat 5 ayat 83 84. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul atau Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Apa? Kata Allah. Mana? Apa itu? Bilang Pak. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul atau Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang soleh. Lek kepingin dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang soleh, ya tadi pegangnya apa? Quran. Mereka itu apabila dibacakan, mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka mencucurkan air mata karena melihat kebenaran firman Allah. Makanya uang isi gak delok firman Allah begok. Nah kalau begitu manusia hidup kata Allah ya, punya pedoman. Nah pedomannya apa? Kata Allah. Kata Allah manusia hidup ini punya pedoman. Nah pedomannya apa manusia? Surat 45 ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah pedomannya manusia apa kata Allah? Al-Quran. Nah berarti kalau ada manusia hidup di dunia, pedomannya bukan Quran, pedomannya kitab gambar macan. Kira-kira lurus tak sesat itu? Dapat warisan. Kalau warisan. Nah oleh paling uang dengar tak Macam itu. Nah sekarang apa sih penyebab bencana itu turun? Apa penyebab bencana itu? Ya. Surat 30, 31. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertawakallah kepadanya,
serta melaksanakan Surat apa itu? 30 Ya, terus. dan kembali bertobat kepadanya dan bertawakallah kepadanya serta melaksanakan sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Eh, 33. Nah, 32 toh. 32 toh. Ya, berarti penyebab bencana termasuk bergolong-golongan. Bergolong-golongan itu kata Allah apa? Tadi loh. Sesungguhnya, coba diulangi dari 31 dan 32. Dan kembali bertobat kepadanya dan bertawakallah kepadanya serta melaksanakan sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Nah, ini loh. Allah, Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Lanjut. yaitu Yaitu orang yang